Gerobak, Mak. Gerobak borok sampai gile dah. Naik gerobak kan? Ya. Ada jangan? Ya. Oke, Mak. Ancang kau kurus dikit badan kau. Ya Allah, nggak sejam udah itu berangkat dah. Assalamualaikum, Mak. Salam. Nah, ini, Mak. Mana Dodi dah? Anu kau ni. Mata lemak Dodi. Pakai lemak, Mak. Ngari duit abah. Ay, dah, apa lah abang kalau bisa dirajak baca amek kita berdua orakan. Jadi, ada pesanan kau nih. Kan tadi tuh ada mayonnaise, ada sosis, ada bombay. Hah? Ini kate, ini namanya tebek. Kamu salah, ini aku udah kau ini memalu kan. Ini tebek. Tebek itu ada gendum, yuk telok. Jadi tebek, ini aku mah baca buahnya. Tahu. Beli mahal. Tadi aku nunjuk ke Demang Daud cak ini gambarnya. Bahasanya cak itu. Budi kuung, jadi rai kau nih dah. Tukar. Tukar ya. Tukar, Mak. Ya Allah, berapa pedih. Iya, anak ini mau malu punya anak. Yo, nak tukar kan? Ya tukar. Apa Mak senge-senge ni? Jadi. Kebalik. Ya Allah nih. Buka tuh bener-bener makanya. Ya. Aida, salam dek nih ya. Ya. Makan dulu. Alangkah enaknya ya kalau aku dapat cowok Cak Sarul kan. Nia. Oh Nia. Ngapa? Kau di mana? Di depan TV nih nak bah. Apa gawe? Cengak-cenguk kau ni di depan TV ni. Cobalah nyari laki nah. Abah ni lah tua. Pengen ni dapat kecocong secepat mungkin. Ini dak cakap cogok di sini. Tengok TV dak kuan. Kau tu nak macam mana? Mak mana? Sudah ada calon laki belum kau ni? Belum sih bay, cuman kan dia kan cantik. Ya pengennya dapetnya ya yang belaga lah bah. Setidaknya kayak Sarul kan. Oh ini ya. Mana ada di pasar 10 Ulu ni pecak sarukan yang ada pecak batu baca. Ini hasilnya. Nah. Dek, Okta, ngapa? apa dia gawe kau ini? Dikit-dikit main kena HP, dikit-dikit main kena HP. Payo berejo. Yang ini siko bujangnya ini. Yang di jero itu betinonya. Oi, kamu berdua ni. Payolah, apa nak nyari pasangan hidup. Abang ni dah tua, oi, pengen nak bertimbang cocok. Kaget, bah. Kau tu nak mencari yang macam mana lagi tak? Oi, bah. Abah tak nyingok anak bujang bu Abah ni. Belagak. Aku nak nyari cewek yang belagak pula. Misalnya aku kondangan lemak dibawa. Ini mau menjelek. Berhentilah. Yang siko nak nyari yang ganteng, yang siko nak nyari yang cantik. Aduh baik kamu berdua ni. Hai dah. Nia. Oh Nia. Oi. Sini dulu. Mana Okta tadi? Okta. Oi Okta. Oh. Sini. Abah nak ngomong sama kamu berdua ni. Ya. Abah ni lah tua. Ya. Abah pengen kamu berdua ni cepatlah berlaki, cepatlah berbini. Abah pengen nak nimang cocong dari kamu berdua ni. Ya. Kapannya lagi kamu nak berlaki, nak berbini ni? Bah, kan aku omongi tadi. Anak Abah yang keren ini nak nyari yang belagak, yang cantik. Abah tahu tak? Prilly, Nikita Willy. Yang model itu, jadi mana aku bawa kondangan tak tuh malu, menjelek. Nah, kalau Nia tahu lah dewek tadi kan sudah Nia kasih tahu. Kalau Nia pengennya kayak Sarul kan. Ya? Ya tak? Macam-macam nian kamu berdua ni. Dengar Okta Yang namanya cantik tu tak kata jaminan Okta. Nia,
Jadi Ya. apa jaminannya, Bah? Pengen tahu kamu berdua? Hah? Apa dia? Pengen tahu kamu? Ini BPKB motor sama sertifikat tanah. Inilah jaminan hidup kamu berdua. Oh, suruh nyari wong kayo gitu. Hei dah. Alhamdulillah selesai guys. Coba nonton TV tu. Ada acara apa? Oh, alhamdulillah. Mak ni nonton TV sambil minum. Acara apa ni? Oh, dikit-dikit acara ni gosip. Nak buka pakai TV kalau tak. Bagus. Nonton Studio 42. Mana biji mata macam tertendang. Cangkir sebesar idak ini. Mek baru lah ngembek minum, nak minum. Oh, dah jingok mek. ini. Dah. Ya sudah gigit gula be. Itulah lebok main HP. Sebab dikit nak terjingok, dikit-dikit jingok main HP tu lah. Jingok. Mek lah. Hidup kat TV ni masih. Main PS dulu. Larang lemaknya siang-siang main PS kan. Sirup pula. Udah hidup ya. Bola, mana bola ya? Ya. Woi dah, jilbab ini susah ni. La ilaha illallah, Mek. Kau ini naruh cangkir di sini. Naruh cangkir ini bener-bener wong ni taruh di pojok meja. Ini taruh di sini mana kejingoan aku nih. Mana wong lagi jilbab ini pulung ngapo cak ini. Ini nih taruh di sini nak. Mau ke kejingoan mek nih. Ah, Minum aku. ya sudah minum aja. Belum 5 menit. Mak baik ngomong. Jadi mak bela aku tua ge. Mangku bener terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mang Cek Bice Misapal TV dimanapun Anda berada. Tentunya Mang Cek Bice masih bersama kami di program kesayangan kita Halo Palembang edisi hari ini, hari Senin tanggal 29 Maret 2021. Tentunya bakal ngajak Mang Cek Bice Misapal TV yang ada di rumah berkeliling seputar Provinsi Sumatera Selatan dan ngenjok ke berbagai macam informasi yang unik. Nah, ini selama 1 jam ke depan Mang Cek Bice, jadi Mang Cek Bice
bisa stay terus di Halo Palembang karena kita nanti kaget kedatangan narasumber ya, Cek. Cek Okio. Tapi kenalan dulu Mang Cek. Mang Cek Teddy ya. Oh iya, kita lupa ya. Lupa laju. Masuk kita bersama aku Bang Cek di Pramana. Dan juga aku Bice Oki. Tadi kita dengar pembukaannya nyanyi manis nih ya. Betul Walaupun sekali. lagunya agak slow dikit, tapi untuk mulai hari Senin ini, memulai pekan ini harus semangat tentunya Mang Cek Betul. Teddy ya. Dan tentunya kita juga masih di Penhead Cafe and Resto. Jadi untuk Mang Cek Bice yang nongkrong-nongkrong di sini sambil nikmati live music bisa langsung datang ke Penhead Cafe and Resto. Ini ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kecamatan Bukit Kecil. Ya, jadi bagi Mang Cek Bice nih yang belum sarapan juga bisa langsung merapat ke Cafe Penhead bareng kami tentunya, bareng ini kru-kru kita, Pal Iya, TV. betul. Tentunya kita bisa sharing-sharing bareng dan narasumber kami yang nantinya bakal ada di segmen kedua. Betul memang Cek Teddy. Iya, nah ini Cek Oki nih, pecah biasa kita sebelum Oke. masuk ke informasi pertama, kita jingok dulu ada informasi apa pagi hari ini yang ada di koran Sumatera Express. Nah, kita bisa jingok di halaman utama dan terpercaya nih Bang Cek Bice, di list paling besar ini ada periksa semua barang jemaat. Nah, ini informasi terkait bom bunuh diri yang ada di gereja yang ada di wilayah kota Makassar kemarin. Jadi langsung Kapolres Tabes langsung gerak cepat yang ada di kota Palembang ini langsung gerak cepat untuk menjaga keamanan yang ada di rumah-rumah ibadah yang ada di kota Palembang. Nah, kita juga bisa jengok di sebelah kanannya ini ada informasi mengenai event yang diadakan oleh Sumatera Express kemarin, yaitu sukses berharap jadi ada agenda rutin. Nah, ini ada peserta event yang diselenggarakan kemarin oleh Sumex Goes 35 km virtual fun bike. Nah, yang melintasi jembatan Ampera. Nah, kita bisa jengok juga di bagian bawah nih, Mang Cek Bice Misapal TV yang ada di rumah. Kita bisa jengok ada perbuatan oknum jangan panik. Nah, ini ada himbauan dari Ketua Forum Komunikasi dan Penanggulangan Terorisme atau FKPT Sumatera Selatan bahwa menghimbau bagi Mang Cek Bice terkait dengan informasi kemarin yang terjadi di wilayah kota Makassar, itu khususnya di kota Palembang, itu untuk bisa jangan panik Mang Cek Bice karena keamanan dan kenyamanan itu sudah dijaga atau dilindungi oleh pemerintah. Nah, jadi bagi Mang Cek Bice yang ingin ibadah, jangan panik, jangan takut, tetap lakukan ibadah sebagai mestinya ya Mang Cek Bice. Karena kita selaku pemerintah pun berupaya untuk melindungi masyarakat yang ada, khususnya yang ada di Sumatera Selatan ini, untuk melindungi terselenggaranya, terjalannya dari ibadah itu dewe dari setiap umat-umat beragama yang ada di kota. Tadi yang ada di halaman utama dan terpercaya di koran Sumatera Express nih, Cek Oki. Ada baca ke yang ada di kolom utama dan terpercaya, ini Bice Oki bakal ngebaca ke ini dari kolom Metropolis. Nah, cak biasa ini di paling pojok pastinya ada poster tentang sukseskan vaksinasi karena sekarang kita masih ada di tahap kedua vaksinasi, dan juga untuk berita utama kita di sini ada headline ruangan steril cegah penumpukan. Nah, jadi memang untuk di minggu ini bakal ada ujian satuan pendidikan untuk siswa-siswa SMA, ini pengganti dari ujian nasional. Jadi ujian ini bakal offline, tapi tenang baik juga karena ujiannya bakal terus menerapkan protokol kesehatan. Nah, juga sistem ujian ini akan ada dua, ada computer based test dan juga paper based test. Nah, di sini di bawahnya ini masih tentang budak-budak SMK, siswa-siswa SMK. Di sini ada dari siswa-siswi SMK Negeri 7 Palembang. Nah, ini lagi ada praktek untuk ajarkan siswa untuk cinta budaya. Nah, ini jadi sebuah hal yang bagus juga karena sekarang banyak sekali budak-budak muda yang mulai lupa sama budaya kita, terutama membatik ini, tapi ada yang masih berusaha untuk mengembang ke budaya-budaya kita yang sudah mulai punah. Nah, dan di belakang, cak biasa ini ada kolom door untuk berita-berita kriminal seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Itu Mang Cek tadi untuk koran Sumatera Express kita hari ini. Jadi untuk Mang Cek Bice juga yang kalau misalnya nak baca selengkapnya tentang berita-berita di Sumatera Selatan, bisa Boleh langsung langsung ya. beli ya koran Sumatera Express karena beritanya teraktual dan terpercaya. Betul. Nah, ini kalau kita ngomongin hari Senin nih, Cek Oki, biasanya kan identik dengan segala aktivitas, ya kan? Cak Mano tadi, apa namanya di jalan, apakah lancar, apakah macet, Cek Oki? Alhamdulillah lancar, cak Lancar, biasa baik. Tapi mulai rame juga karena hari Senin memulai pekan cak itu, walaupun agak lesu dikit dari hari Minggu, besok hari Senin itu, tapi tetap semangat Mang Cek Teddy. Nah, tentunya Mang Cek Bice kita bakal selalu tetap menemani Mang Cek Bice yang ada di rumah, pemirsa Oki dimanapun Anda berada, ada di kantor, ada di rumah, kita terus mengembangkan sikap positif, positif akan menghadapi penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Dan juga jangan lupa juga nih bagi Mang Cek Bice yang beraktivitas di luar maupun di kantor, tetap selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M-nya. Mang Cek Bice walaupun sudah divaksin juga masih tetap wajib
menerapkan protokol kesehatan. Kalau tidak untuk melindungi diri kita, yo itu cuman untuk mulai dari kita, yo mulai dari kita dulu, baru mulai dari sekeliling kita. Betul. Nah, bisa kita juga nih, kita langsung masuk baik ke informasi pertama nih, Mang Cek Bica nih. Kalau kita berbicara mengenai bulan Ramadan nih, Cek Oki, biasanya untuk apa namanya, untuk dalam hampir Menuju bulan Ramadan, menuju ya? bulan Ramadan itu ada kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Ya, Cek Oki, ini salah satunya ada mengenai ziarah nih, Cek Oki, yang dilakukan oleh warga masyarakat yang ada di TPU Bukit Lama yang ramai dikunjungi oleh warga masyarakat. Cak, mana nih informasinya? Mari kita jingok sama-sama informasinya. Jelang bulan suci Ramadan, sebagian umat muslim Indonesia menjalankan tradisi nyekar atau ziarah kubur. Selain membersihkan makam, ziarah ini bertujuan untuk mendoa ke keluarga dan orang tua yang sudah dipanggil Yang Maha Kuasa duluan. Pantauan PAL TV, di tempat pemakaman umum Bukit Lama Palembang, para masyarakat sudah banyak berkunjung ke kuburan ini. Menurut keterangan salah siko penziarah Benamurati, amun dirinya setiap nak nyambut bulan suci Ramadan ini pasti ziarah ke makam abahnya di sini. Selain doa ke abahnya, ziarah ini dilakukan ke gunung bersih ke makam abahnya. Biasanya rutin, Mbak, kita ziarahnya? Iya, rutin. Apa menjelang bulan puasa nih, Be? Tidak juga. Kira-kira hal apa, Mbak, yang biasa dikirimkan untuk ayah nih, Mbak? Al-Fatihah, Yasin, dan surat-surat yang lainnya, surat-surat pendek. Sedangkan menurut keterangan Ustadz Ismail, amun ziarah kubur ini merupakan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maknanya itu kita yang masih hidup bakal ingat bahwa kita bakal mati juga. Terus juga peziarah kubur amun sampai di kuburan baca surat Al-Fatihah sama Yasin. Nah, sedangkan makna ziarah itu kita berziarah di makam orang tua kita yang sudah meninggal, ya, meninggalkan kita. Nah, di situ kita tuh mengingat, bukan untuk meminta di makam itu, mengingat. Oh iya, kita ini bakalan Mati juga. akan kembali seperti yang dimakamkan. Nah, di situ. Sudahnya tuh kita juga mendoakan ya si mati tadi yang di dalam makam itu. Ya kita membaca apa? Ya membaca surah Al-Fatihah, surah Yasin, ya pokoknya yang membaca Al-Quran lah, yang ada di dalam Al-Quran, dannya mendoakan. Nah, di situ. Irawan, PAL TV. Nah, itu tadi Mang Cebice kegiatan yang biasa dilakukan untuk sebagai tradisi bagi warga masyarakat, khusus bagi warga masyarakat Kota Palembang, yang salah sikonya tadi informasinya ada di TPU Bukit Lama, salah sikonya Cek Oki sudah belum yo? Iya, belum balik kampung juga. Oh iya. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa ziarah yo, Cek Oki. Semoga di akhir pekan ini karena libur datang merah juga dari Kamis ya. Betul. Jadi semoga bisa berkunjung ke nenek moyang ataupun orang tua yang sudah tiada, yaitu Bang Cik Teddy ya. Nah, kita ini masih berita seputar di TPU tadi mengenai tradisi 2 minggu sebelum Ramadan ini banyak yang ziarah. Nah, kali ini ada cerita dari penjajah bungonya. Jadi kalau misalnya banyak yang ziarah itu pasti juga banyak ini yang bawa bunga sekalian ya. Nah, ini bikin omset dari penjajah bunga ini. Sejak tahun-tahun sebelumnya, jelang bulan suci Ramadan, banyak nian masyarakat yang nak berziarah ke makam keluarganya. Kesempatan tersebut bawa berkah dewek bagi penjajah kembang musiman ini. Salah sikonya penjajah kembang di TPU Bukit Lama Palembang. Setiap bulan suci Ramadan, jajawan kembangnya pasti laris manis dibeli penziarah yang nak berkunjung ke makam keluarganya. Dalam sehari penjajah kembang di makam ini pacak jajah ke kembang 150 bungkus kantong, di mana sekantongnya dijajoke dengan rego Rp5.000. Menurut keterangan dari Komaria, salah sikok penjajah kembang, amun masui suasana nak puasa ini orderan kembangnya sangat laris manis, di mana omset pendapatannya jadi nambah 100% per harinya. Selain itu, Komaria juga ngatoke amun biasanya penghasilan dirinya jajah ke kembang ini per hari 50 sampai 100 ribu rupiah. Amun pas tak masuk bulan Ramadan ini penghasilan dia dari 500 ribu sampai 800 ribu rupiah per harinya. Siapa, Pak? Nama, Pak?
Komaria. Oh Maria. Dah lama Wak jualan kembang ini Wak? Dah lama. Nak 10 tahun lebih. Menjelang bulan Ramadan ini biasanya rame dah Wak, wong datang ke makaman. Rame juga. Kalau biasanya penghasilan hari biasanya berapa Wak? Kalau hari-hari bolehlah 50, kadang-kadang banyak 100, itu boleh. Kalau untuk menjelang bulan Ramadan ini biasanya berapa Wak? Biasanya boleh, kadang tuh 8. 8 apa Wak? 800. Kita ngambil kembang itu nih di mana Wak? Kembang ya budak ni lah yang beli dengan budak ni aku ni. Oh, kita pecah lagi ya? Ya, pecah lagi. Ambekannya berapa Wak dia tu Wak? 100 aku ngembek dengan dia ni. Oh, 100.000 dipecah lagi. Ya, dipecah lagi. Dibagi-bagi kantong mak ini. Ya. Harapannya apa Wak untuk bulan puasa ini Wak? Ya harapannya untuk nak makan minum ni lah, nak untuk bukuan, untuk duitnya belanja. Nah, itulah kalau hasil boleh je. Namun ramainya warga yang beli bunga di TPU Jalan Politeknik Negeri Bukit Lama ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya karena setiap tahunnya penjajah bunga di sana semakin banyak. Irawan, PAL TV. Nah itu dia Cek Oki ya. Untuk bisa kita menyambut dari bulan suci Ramadan saja lah banyak sekali kegiatan-kegiatan atau rutinitas yang membawa berkah bagi masyarakat yang di sekitarnya ya. Salah satunya juga tadi untuk penjajah kembang di sekitar tempat pemakaman umum karena memang banyak penziarah, jadi banyak juga yang beli kembangnya kalau hari besok biasa. Tapi untuk menjelang Ramadan ini juga tidak cuma penjajah kembang, rame juga ini yang beli bolu engkak, bolu maksuban. Nah, tidak sabar lah juga makan makanan-makanan buka puasa ini Cek Teddy ya. Betul sekali. Memang kita juga tidak mungkin tidak terasa juga ya Cek Oki ya. Bentar lagi Ramadan itu dewe. Betul. Nah ini Mang Bice kita ada informasi kalau tadi di koran Sumatera Express sempat saya singgung mengenai informasi mengenai event yang diselenggarakan oleh Sumatera Express yaitu Goes Virtual 35 km untuk meningkatkan imun tubuh. Nah kali ini kita ada informasi lengkapnya. Cuman informasinya mari kita jingok sama-sama. Goes virtual 35 km Sumatera Express yang dilaksanakan Minggu pagi start pukul 6 waktu Indonesia Barat dari halaman kantor Geraha Pena diikuti oleh sebanyak 300 peserta goes dari seluruh daerah kabupaten kota di Sumatera Selatan sampai daerah lainnya di Indonesia. Pelepasan secara simbolis kegiatan goes pun dilakukan langsung oleh Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa, didampingi oleh Direktur Utama Sumatera Express Group Haji Muslimin, serta General Manager Sumatera Express Nur Seri Marwah. Direktur Utama Sumatera Express Group Haji Muslimin mengungkap kegiatan goes 35 km Sumatera Express secara virtual ini dalam rangka untuk menggalakkan kepada masyarakat supaya selalu berolahraga demi menjaga imun dan kebugaran tubuh, apalagi di situasi pandemi COVID-19 saat ini. Muslimin juga ngejelaskan terkait dengan sistematika kegiatan yang dilakukan secara virtual ini bahwa setiap peserta diwajibkan melakukan goes sejauh 35 km dalam waktu 3 jam, yakni terhitung sejak pukul 6 sampai 9 pagi. Di mana bagi para goeser yang berada di Palembang wajib mengambil foto di depan gedung Geraha Pena atau gedung kantor yang segrup dengan Sumatera Express seperti gedung PAL TV, Palembang Express, Sriwijaya Pos, dan gedung lainnya, dan wajib foto di salah satu destinasi wisata. Sedangkan peserta luar kota hanya wajib mengambil spot di salah satu destinasi wisata baik. Itu goes virtual karena mendukung COVID, kita tidak boleh kumpul rame-rame, kita jadi caranya virtual. Jadi goes yang pesertanya itu ada dari Jakarta, ada dari Tasik, ada dari Cirebon, Jambi, Bengkulu, dan kota-kota lain di kabupaten kota Sumsel. Jadi rame-rame bersepeda virtual dengan jarak 35 kilo, rutenya terserah kita nak kemana. Yang penting jangan gerombol-gerombol, jangan rame-rame. Nah nanti dipantau lewat aplikasi, jadi bukan
asal berjalan, cuman ada aplikasi. Nah, dari aplikasi itu kita tahu dia bersepedanya, apa dia naik mobil, apa dia muter-muter depan rumahnya baik. Berarti tidak lain untuk ningkati imun tubuh lah Pak ya? Iya, olahraga lah, olahraga sama-sama tapi tidak melanggar protokol kesehatan. Okta Alfarizi, PAL TV. Nah itu tadi Oki, salah satu kegiatan dari Sumatera Express dalam membantu menanggulangi atau melawan dari virus pandemi COVID-19 itu sendiri. Karena memang tidak dipungkiri juga, memang Cak Mano Caronyo kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan untuk imunitas tubuh kita, untuk bisa menjaga diri kita, untuk bisa menjaga orang-orang sekitar dan orang-orang kesayangan gitu. Jadi Mang Cek Bice, jangan kemana-mana, karena kali ini kita bakal ngobrol seru bareng narasumber kita yang sudah hadir di Panhead Cafe and Resto. Jadi jangan kemana-mana, Mang Cek Bice masih karena setelah ini kita bakal kembali lagi tetap di Halo Palembang. Saat kau ingat aku, ku ingat kau. Saat kau rindu, aku juga rasa. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan ini tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu pakai masker. Oh, nak makan? Iya. Pakai masker dulu. Wah. Ajak aku makan Belum makan? Belum makan. Baik kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's Let's go. Makan Yai. Puji kau orang kaya mati, cuma TV ini baik. Nak lauk yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah, besarnya di rumah kau tinggal main betul Ya puluh orang kaya. Makan dulu, makan dulu. Iya. Gratis. Tak mana Yai? Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Si kok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga galau. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu denget Apa dia ini? Bilnya Yai. Bukan dibayar. Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Biji kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku deh. Sampai nama ayo Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema, seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai Rp95 juta, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Percaya diri, mampu, fleksibel, dan menarik dalam setiap kesempatan.
memiliki kemampuan berbicara di depan umum? Jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kito. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Pandemi COVID-19 sudah 1 tahun berlangsung. Beberapa sektor terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, salah sikonya ialah dunia hiburan, di mana sebagian besar tempat hiburan ini tutup karena sepi pengunjung serta penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh pihak pemerintah daerah. Sanksi pun diterapkan oleh pemerintah daerah apabila tempat hiburan melanggar protokol kesehatan. Sanksi yang diterapkan mulai dari yang ringan yaitu diinjuk peringatan baik sampai yang terberat yaitu penutupan. Kota Palembang Dewe khususnya Satpol PP selama pandemi COVID-19 ini secara rutin menggelar razia protokol kesehatan di lokasi tempat hiburan. Sudah banyak tempat hiburan diinjuk sanksi oleh Satpol PP yang mana sejauh ini masih jeru tahap peringatan. Oleh karenanya, guna menekan sama menghindari COVID-19 menyebar di lokasi tempat hiburan, Satpol PP Palembang sama instansi terkait yaitu TNI Polri bakal terus ngenjuk himbauan sama razia di lokasi tempat hiburan. Tim Liputan PAL TV. Nah, Mang Cik Teddy, jadi memang Nian untuk kita di masa pandemi ini salah satu yang dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul. Jadi kebanyakan juga uang jadi agak lesu juga datang ke tempat Betul. hiburan. Dan kita hari ini sudah bersama 2 narasumber, kita bakal ngobrol-ngobrol Cak Manonian penerapan protokol kesehatan di tempat hiburan. Dan selamat pagi Bapak Guru Agung Putrajaya selaku Kepala Satuan Pol PP Palembang. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Dan di sebelahnya ini sudah ada Bang Rajab selaku owner dari Penhead Resto and Cafe ya? Yes. Iya, selamat pagi Bang. Pagi. Sehat gak nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mang Cik Teddy. Soal sebenarnya Cak Mano selama ini penerapan protokol kesehatan di tempat hiburan dan juga sebagai owner dari tempat hiburannya nih Cak Mano sih. Mungkin dari Bapak Putra dulu mungkin Pak sejauh ini Pak, ini Cak Mano sih sebenarnya penerapan protokol kesehatan di lokasi-lokasi tempat hiburan nih Pak? Ya, terkait dengan protokol kesehatan, penerapan protokol di tempat hiburan. Nah, ini sudah jelas Peraturan Nomor 16 Tahun 2004 tentang operasional tempat hiburan. Nah, ini tetap kita serta razia tempat protokol penerapan protokol COVID-19 ini di wilayah hukum Kota Palembang. Dan ini sudah kita lakukan dimulai tanggal 23 Maret 2020. Begitu Kejaksaan, kegiatan ini Polrestabes, Kodim, dan Denpom
dan Satpol PP. Dan juga sosialisasi tentang penindakan di tempat hiburan dan tempat lainnya di wilayah hukum Kota Palembang sesuai dengan instruksi Wali Kota nomor 1 tahun 2020 tentang peningkatan pengendalian. Termasuk juga yang terakhir kita mengeluarkan Perwali nomor 14 tahun 2020, termasuk juga pelaksanaan sosial terhadap Perwali nomor 17 tahun 2020 ini. Dan sudah banyak kita yang terkena hari ini dari tanggal 3 Juni sampai 2020 itu jumlah pelanggar sebanyak 28 pelanggar. Baik, Ya. berarti memang cukup banyak sudah Pak ya Sudah cukup peraturan banyak, ya. untuk protokol kesehatan ini Mang Cek Teddy ya. Ya, baik, Pak termasuk Putra juga tadi, yang di terakhir kita tanggal 17 September kemarin jumlah pelanggar sebanyak 415 pelanggar. Nah ini kan sudah banyak. Ini banyak niat berarti Pak ya Betul, nggak ngelanggar peraturan ini ya. Biasanya dia apa kepada? Nah ini kita tergabung dengan tim justisi kan ya. Kita lakukan pelanggar ada dua ini ada denda, ada sanksi sosial pada waktu itu. Dan denda itu hakim yang memutuskan. Masuk juga di tempat hiburan kita. Baik. Iya. Baik, kalau kita jingok nih Pak Putra selaku Kasat Pol PP sebagai tim dari penerapan dari Perda itu dewe ya Pak Putra ya. Kasat Pol PP dewe ngelakuke atau negake dari prokes itu kan berdasarkan dasar-dasar hukum yang sudah ada tadi ya Pak Putra ya. Jadi cak mana sih Pak yang harus dilakukan di tempat hiburan Pak berdasarkan dari peraturan-peraturan yang sudah ada ini Pak? Ya, harus terutama kita melakukan protokol kesehatannya seperti cuci tangan, jaga jarak, social distancing, termasuk juga penggunaan dan sehingga kita mengantisipasi jangan sampai ada berkerumun lah kan jadi dibatasi antara tempat duduk ini kan. Saya rasa di Kota Palembang sudah cukup bagus kan terutama pelaku-pelaku usaha kan ini tidak terlepas dari support rekan-rekan dari pelaku-pelaku usaha terutama di Palembang ini sedang ratingnya sudah naik kan pelaku-pelaku usahanya kan dampak dari pandemi ini. Baik, Pak Putra, tadi kalau kita singgung mengenai penerapannya, untuk koordinasinya dewe Pak terhadap sama tempat-tempat hiburan itu sendiri Pak, apakah selaku Kasat Pol PP itu selalu berkoordinasi dengan tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Palembang Pak untuk penerapan? Cak mana koordinasinya? Apa ada grup WA itu Pak? Cak mana Pak? Nah, jadi kita langsung sidak termasuk di Panhead ini pernah juga kita datangi dan kita cek ya sudah bagus penerapan itu. Kita tidak memberitahu bahwa kita akan melakukan razia di tempat-tempat hiburan seperti kafe-kafe dan tempat-tempat yang lain. Oke, berarti memang sudah ada pemberitahuannya cak Sudah itu ada. Pak Putra ya. Nah untuk dari Bang Rajab nih selaku pemilik tempat hiburannya cak itu di Palembang ini, untuk Panhead Cafe ini cak mana penerapan prokesnya? Kalau di Panhead dewek kita ini sebenarnya sudah dari awal semenjak adanya pandemi COVID, waktu sudah ada itu kita langsung ikutin arahan pemerintah. Baik itu dari pertama kita sudah langsung kita bikin bilik desinfektan, kita sediakan wastafel, cuci tangan segala macam untuk kita tem seluruh konsumen. Dan sampai sekarang pun kita masih konsisten dengan apa yang kita lakukan untuk prokesnya, Pak. Jadi memang konsumen pun kesini pun mereka sudah aware sebenarnya. Jadi kita juga kalau memang misalkan kita cek temperaturnya mereka tinggi lebih udah di atas 37, kita nggak boleh masuk mereka. Jadi kita ketat di sini kita ketat memang. Itu sudah cukup banyak ada Kak yang misalnya di pojok 37. Ada beberapa. Jadi mereka kalau memang mereka di atas 37 kita nggak boleh masuk ya mereka nggak bisa masuk kita. Jadi mereka jadinya emang sih kadang-kadang merugikan kita karena kita kan butuh, kita jujur aja kita sebagai pelaku usaha kita membutuhkan konsumen untuk datang. Cuman kita juga harus peduli dengan kondisi sekarang ya kan. Kita nggak boleh kita biarin karena kalau ada apa-apa kita juga nggak lucu dong kalau kita kena klaster misalkan Pak ya. Betul sekali. Kita nggak lucu. Jadi lebih baik kita
ikutin prosedur yang ada, kita sama-sama enak, sama-sama aman. Jadi kita untuk jalan usaha juga jadi lebih nyaman lah sama konsumen juga. Betul sekali. Bang Rajab, kalau ini nih kalau berbicara mengenai Salsiko tempat hiburan di Kota Palembang nih, ya Salsiko owner dari Panhead. Ada enggak tim khusus Bang Rajab yang oleh Panhead guna untuk prokes ini? Ada. Bang. Kita setiap hari kita ada dari pagi sampai malam sampai closing kita sudah ada. Jadi yang jago di mengarahkan di bilik desinfektan ada, yang menjago di pintu ada, yang untuk melakukan mengukur temperatur konsumen pun ada, yang selalu dan kalau kita rutin per 2 jam pada saat kondisi lagi lumayan ada meja-meja terisi gitu kan. Kita bikin rutin. Jadi waiter dan juga supervisor mereka selalu keliling mereka selalu ngingetin jangan lupa maskernya Pak, kecuali lagi makan ya bisa lah, nggak mungkin lagi makan pakai masker kan, tapi selalu diingatkan masker harus ada, harus siap, kalau udah selesai makan pakai lagi masker, ngobrol silakan tapi tetap jaga jarak, kita bilang gitu. Cak mana sejauh ini Bang Rajab dari konsumen dewe apakah menerima dari ini prokes yang dilaksanakan oleh Panhead Cafe and Resto dewe? Itu tadi awalnya memang awalnya mereka ya namanya hal baru kan, namanya hal baru tuh kadang-kadang mereka agak katanya ya namanya mau ngomong kalau kita nih kadang-kadang sama hal baru yang kira-kira bakal menghalangi gerak kita kan kadang-kadang kita agak risih berontak ya. Ya cuman semakin kesini kita semakin mengingatkan mereka. Betul. Dan semakin kesini pun mereka sudah ngerti dan kami lihat konsumen pun datang selalu pakai masker dan selalu mau ditembak temperatur segala macam. Jadi sekarang pun kami sudah alhamdulillah kami terima kasih juga sama konsumen kita yang datang ke sini, mereka tuh udah peduli sama kondisi sekarang juga. Betul. Kalau misalnya juga perbedaan dari awal-awal pandemi sampai sekarang itu mungkin dari segi finansial juga, dari segi omset dan juga dari segi datangnya konsumen, ada perbedaan yang signifikan enggak? Sebenarnya jujur baik, Panhead dewe kan sebenarnya baru 1 tahun dan kami bukanya alhamdulillah barengan dengan pandemi Mbak. Alhamdulillah. Cuman bukan karena kami tidak tahu dulu bakal ada pandemi gitu kan. Siapa yang tahu Kak ya? Iya, tidak ada yang tahu kan bakal ada terjadi ini, cuman memang berapa bulan di awal itu memang kita kesulitan. Mau tidak mau bukan kita baik. Seluruh kafe kok, seluruh tempat makan, seluruh tempat usaha pun mengalami penurunan. Cuman alhamdulillah memang dengan adanya prokes yang dijalankan, dengan adanya aturan-aturan dari pemerintah yang dikasih ke kita ikuti, ya alhamdulillah selama kita ikutin protokol itu yang ada, ya ada baik sih rezekinya. Betul. Ya, memang sebagai pelaku usaha tentunya kalau misalnya ada peraturan ya cukup dipatuhi baca itu Bang ya. Kalau misalnya dipatuhi ya cak mana pulau, nambah pengeluaran kena sanksi. Gitu ya. Mungkin kita balik ke Pak Putra. Ini kan tadi kan cukup banyak peraturan cak itu Pak ya dari awal sampai sekarang. Nah, tapi kalau misalnya dari awal sampai sekarang tuh ada beberapa revisi cak itu enggak Pak untuk peraturannya? Terima kasih. Jadi terakhir kita mengeluarkan Perwali nomor 27 tahun 2020 ini. Nah, ini tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi virus COVID-19 ini kan di Kota Palembang ini kan. Nah, ini berpijak dari sini kita melakukan Perwali ini kan karena Perwali ini kita merupakan tim gugus tugas kan dan ini kita tetap evaluasi pelaku-pelaku usaha ini. Dan syukur alhamdulillah selama ini memang sudah ada peningkatan kan, produktivitas daripada pelaku-pelaku usaha ini kan. Dan kami evaluasi terus kan termasuk pelaku-pelaku usaha ini kan. Nah, sekarang ini sudah ada kenaikan daripada penghasilan lah kan finansialnya kan. Nah, ini yang tetap ini dan juga kadang-kadang di ini tapi tetap kita melakukan protokol kesehatan. Kemarin ada juga sudah kita evaluasi namun masih tetap melakukan berkerumun kan dan kita berikan kartu kuning lah pada mereka kan. Nah, mudah-mudahan ke depan kiranya pelaku-pelaku usaha bisa menjabarkan kan maunya protokol kesehatannya apa itu kan. Jadi bisa minimal pedulilah kan jangan orientasinya ke finansial tapi nanti akan menimbulkan
klaster-klaster baru. Itu yang kami harapkan pada pelaku-pelaku usaha. Baik Pak Putra, tadi kalau kita bilang berbicara mengenai evaluasi, berarti memang dari Pol PP Dewek rutin Pak ya, mengevaluasi dari tempat hiburan itu Dewek Pak ya? Iya. Untuk bisa selaku penegak dari prokes itu Dewek ya Pak Bang Putra ya. Jadi kalau kita jingok nih, jadi memang ada bentuk perubahan Pak ya, dari perwali yang baru ini Pak ya, mengenai prokes ini Pak ya? Atau bagaimana tadi Pak? Iya, perwali ini kan dibuat dengan tim ini. Nah jadi perwali ini tentu ada apa? Kita lakukan ini bersama-sama kan ya. Nah ini kita evaluasi biarpun ini kan minimal laporan warga masyarakat bahwa KP ini misalnya ini tidak terlepas dari pengaduan masyarakat juga kan ya. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin peraturan, pastinya sebagai penegak hukum, itu Pak harus menyesuaikan dengan kondisi dari masyarakat kita, terutama juga untuk pemilik tempat-tempat hiburan, dan kalau juga untuk ngebunuh UMKM, itu Pak pokoknya semoga semuanya pasti berjalan dengan lancar, itu Mang Cek tadi ya. Ya, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Putra dan juga Bang Rajab mengenai penerapan protokol kesehatan yang ada di Palembang ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Kita jalan berdua, mereka pun pernah muda. Saatnya kau dan aku sekarang. Mama, apa Ma? Kok nih tadi tak kate? Mekom. Ya Allah, Ali! Ala keberantakannya. Gak perlu cemas lagi deh, duit belanja bengkak. Apa bae yang diputu ke ada galau di sini. Belanja cuma siko, tinggal klik. Hemat waktu dengan pesan sekarang, antar sekarang. Terima kasih banyak ya. Jaminan produk terbaik cuman buat kamu. Ayo kita belanja di aplikasi Dibajel Buy. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Nggak bisa pakai bandu. Oh, udah pakai bandu. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok.
buka jiwamu, memeluk hatiku, dan biarkan jiwaku cumbui jiwamu. Wah, terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang. Tadi kalau misalnya dengar Wong nyanyi itu langsung nak melok singelong juga Cak itu Mang Cek tadi ya. Betul sekali, apalagi tadi suara merdu Iya. dan suasananya juga sahdu sekali nih Cafe Tadi Panhead namanya Palembang. Kak Syu namanya. Kak Syu yo, Kak Syu yo selaku gitaris dari Cafe Panhead Dewe yo. Nah ini kita langsung lanjut lagi nih Mang Cek Bice, kita masih ngobrol-ngobrol mengenai penerapan dari prokes itu Dewe yang ada di tempat hiburan di Kota Palembang yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Pol PP. Nah ini kita masih ada Bapak Putra dari Kasat Pol PP Kota Palembang. Pak Putra, kita kalau tadi di awal kita sudah berbicara mengenai sanksi-sanksi dan pelanggaran ya Pak Putra ya. Tadi juga ada salah siko tempat hiburan yang telah telah dapat kartu kuning ya Pak Putra ya. Nah, itu salah satu bentuk proses-proses sanksi itu ada sanksi apa baik sih Pak Putra yang bagi pelanggar prokes di tempat hiburan itu Pak Putra? Ya, kita terkait dengan protokol kesehatan ini sangat ketat, terutama sesuai dengan aturan-aturan termasuk juga perwali ini ya. Kemarin kita bergabung juga kadang-kadang dengan Polrestabes dan Kodim, Denpom, ya kita melakukan penertiban di pelaku-pelaku usaha KP-KP ini ya. Dan ada beberapa KP karena sudah kita evaluasi sudah beberapa kali namun tetap melakukan berkerumun, tidak mengindahkan kan tidak mengindahkan, maka itu kita berikan peringatan yaitu berupa kartu kuning. Kartu kuning Pak ya? Kartu kuning. Boleh ditunjukkan Pak Putra? Ya. Itu Pak ya? Kartu Ini kuning kartu yang kuning, di... ya. Itu Mang Cek Bice Ya. bisa dijingok salah satu bentuk kartu kuning bagi pelanggar tempat hiburan, pelanggar prokes kesehatan yang ada di Kota Palembang. Nah, untuk sanksinya Dewe Pak Putra, ada kartu kuning, selain itu setelah itu ada apa lagi nih Pak Putra? Ya, sudah kartu kuning, kita berikan kartu merah. Okay. Nah, dari kartu merah ya kita cabut perizinannya kan. Karena tidak mendukung, tidak mensupport daripada pencegahan COVID-19 ini ya. Pak, itu kalau sudah dapat kartu kuning itu apakah memang harus berhenti dulu beroperasi selama seminggu atau cak mana Pak detailnya? Ya, sekitar 1 minggu lah kita ada evaluasi lagi kan. Dan juga kami rasa sudah cukup bagus. Ada beberapa kemarin yang KP yang kita berikan kartu kuning ada 4 KP lah kan. Yang tidak melakukan protokol kesehatan kan. Salah satu tidak mengindahkan daripada protokol kesehatan ini. Baik nih, kalau tadi kita jingok sudah penjelasan dan salah satu bentuk kartu kuning nih Mang Cek Bice bagi bagi tempat hiburan yang melanggar dari prokes itu Dewe. Nah, kita beralih ke Bang Rajab nih selaku dari owner dari Cafe Panhead and Resto yang ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Bang Rajab nih kalau kita berbicara mengenai prokes nih Bang. Kalau untuk di Cafe Panhead Dewe itu ada hambatan-hambatan enggak mengenai dari penegakan prokes itu Dewe, Bang Rajab? Iya, ada banyak lah. Namanya kalau di lapangan tuh pasti banyak. Bukan dari kami dari bapak-bapak yang sering razia pun banyak Pak ya, pasti hambatannya. Apalagi ini yang kita hadapi ini kan istilahnya itu manusia. Manusia ini kadang-kadang ya kalau diomongin sekali kadang-kadang masih gak ada galak dengerin. Nah, itu ya hambatannya seperti itu sebenarnya. Cuman selalu kita ingatkan itu kan, selalu kita ingatkan. Yang pasti pada saat ring pertama gitu lah, ring 1 kita pada saat mereka nak masuk, itulah yang waktu harus pertama kita cegah. Mereka tuh harus benar-benar menerapkan prokesnya dulu. Bawa masker dah, bawa hand sanitizer dah, sudah masuk bilik desinfektan belum? Temperatur kalian tuh cukup dah. Apa misalnya tidak panas dah, boleh masuk. Pas sudah di dalam pun kita tadi yang jauh tadi tuh karyawan kita mereka flooring istilahnya itu keliling lihat kondisi. Pak, selalu ngingetin Pak, Mas, tolong jangan terlalu berkerumun misalkan gitu kan. Ataupun tolong Pak maskernya jangan sampai jatuh, ataupun pada saat selesai makan tolong dipakai lagi. Selalu diingatkan seperti itu. Kalaupun juga misalkan lagi kendala, itu tadi pada saat ada razia, itu juga kami terima kasihnya sama bapak-bapak rombongan Satgas, Bapak Pol PP, misalkan dari kepolisian, dari satuan tugas, itu kami sangat berterima kasih pada saat mereka razia,
Di titik itulah juga kami terbantu mengingatkan konsumen lebih keras lagi istilahnya kan. Karena kalau ada pelanggaran pun bukan kami sebagai pelaku usaha, tapi sebagai konsumen mereka yang melanggar pun mereka pasti kena, betul kan Pak ya? Oke, betul. Berarti emang sebagai pemilik tempat hiburan juga mesti ada quality controlnya Mak itu Betul, Kak ya. Pak. Betul. Jadi jangan sampai melanggar peraturan itu, itu ya kalau misalnya ini konsumen, oh dia konsumen yang melanggar, itu kan jadi tanggung jawab jadi pemilik juga Iya, itu betul, Bang ya. jadi pemilik juga. Nah, kalau dari koordinasi sama Satpol PP Cak itu Bang, ada enggak sih kayak misalnya laporan per minggu Cak itu Satpol PP atau Cak Mano? Tidak ada. Sebenarnya udah kate. Oh, udah kate. Berarti dalam bentuk Cak Mano sebenarnya koordinasinya Pak? Apakah misalnya langsung ada pemberitahuan nak razia atau Cak Mano tuh? Udah kate juga sih, udah kate. Oh, udah kate juga. Kadang-kadang kaget juga tuh, tiba-tiba sudah datang tapi yang itulah yang benar. Justru itu benar. Kalau kami dikasih tahu, justru mau ngomong kami sebagai pelaku usaha bakal jadi kan siap-siap. Apa nih salah kami itu kan. Tapi kami jujur kami tidak melakukan koordinasi apapun. Jadi memang kami berterima kasih pada saat mereka datang. Gitu. Betul. Coba Pak Putra, tadi kan ngomongin soal kapan razianya. Ya, Ini biasanya kapan Pak razianya Pak? Tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ya seluruhnya kegiatan dari penerapan razia dari protokol kesehatan ini ya nih. Namun kami mengharapkan kepada para pelaku usaha ini agar kiranya punya kepedulian lah. Jadi punya kepedulian kepada konsumennya untuk mengedukasi ya nih, terutama protokol kesehatan. Dan setelah kami perhatikan sudah cukup bagus, termasuk juga Panhead, biarpun ini salah satu contoh lah. Panhead ini terutama di protokol kesehatan. Dan memang sudah menerapkan di sini ini kan ya. Dan sekali lagi kami mengucapkan termasuk pelaku-pelaku usaha yang lain agar kiranya betul-betul merasa ada tanggung jawab kan ya terhadap para konsumen ini kan ya. Karena bukannya apa-apa masyarakat kepengennya lebih nyaman lah kan ya. Seperti di sini kan lebih nyaman kan ya. Saya rasa itu. Kalau untuk mendekati bulan Ramadan ini Pak, ini kan pasti lah mulai ramai juga Cak itu Pak. Nah ini ada intensitasnya mulai naik lagi tidak Pak untuk ini? Ya, kami rasa belum tahu kan ya, karena kalau di tahun belakang intensitasnya kumpul-kumpul, nongki-nongki, di ini buka bukber kan ya, buka bersama, dan nanti kita akan mengeluarkan perwali juga di sana kan ya. Perwali tentang jam-jam, jam-jam. Termasuk juga panti-panti pijat yang karaoke. Nah itu ada pembatasan kan ya. Itu pernah ditanya tadi dijawab sama Pak Putra. Betul sekali. Ini Pak Putra, kita minta himbauannya nih bagi para pelaku usaha yang ada di Kota Palembang ini untuk guna menerapkan dari prokes itu dewek. Karena juga seperti kita ketahui juga katanya ada virus corona varian baru Pak ya yang masuk ke Indonesia nih Pak Putra nih. Kita minta himbauannya Pak Putra untuk para pelaku usaha dan juga masyarakat Mang Cek Bice yang ada di rumah nih. Kalau guna dalam melawan dari pandemi COVID-19 itu dewek. Boleh juga sana Pak. Monggo Pak Putra. Terima kasih. Jadi kami mengharapkan kepada warga masyarakat Kota Palembang khususnya dan juga pelaku-pelaku usaha agar kiranya betul-betul mematuhi protokol kesehatan ini. Nah kami harapkan dengan adanya kita kompak, kita bersama bisa mematuhi protokol kesehatan ini, terutama di dalam pengendalian daripada COVID-19 ini. Yang jelas saya yakin masyarakat Kota Palembang bisa seperti ini. Saya rasa itu, terima kasih. Baik, kalau dari Bang Rajab Bang, untuk harapannya mengenai prokes dan juga koordinasi sama Satpol PP Cak Mano ini? Harapan kami sih kita bisa tetap konsisten, dari kami sebagai pelaku usaha bisa tetap konsisten melaksanakan prokes yang sudah ditetapkan dan sudah diarahkan oleh pemerintah. Dan kami juga harapan itu seluruh konsumen ini semakin peduli dengan adanya pandemi sekarang, supaya mereka lebih menjaga lagi diri mereka masing-masing, karena yang menjaga ini diri kita sendiri dulu yang pertama, baru orang lain sebenarnya. Betul, berarti emang awareness dari konsumen harus perlu juga Bang Rajab ya. Juga. Terima kasih Pak Putra
atas waktunya Terima hari kasih, Pak ini, Putra. Pak. Terima kasih Selamat banyak. bertugas kembali. Iya, betul. Untuk salam juga untuk teman-teman di Satpol PP. Terima Pak, kasih. selamat bertugas. Dan juga untuk Bang Rajab, terima kasih. Terima kasih, Bang, Bang Rajab. untuk waktunya. Untuk waktu dan Sukses tempatnya. selalu juga untuk Siap. Penhead ya. Betul. Besok kita ketemu lagi sih masih. Betul sekali. Oke, karena tadi kita sudah berbincang-bincang sama Pak Putra dan juga Bang Rajab mengenai protokol kesehatan. Nah, sebelum kita nutup Halo Palembang hari ini, coba kita jenguk untuk perakiraan cuaca. So kita jenguk di layar kaca TV gitu untuk perkiraan cuaca di Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Banyuasin. Pada pagi hari ini bisa kita jenguk itu hujan ya dengan intensitas ringan, dan kemudian di siang hari itu cerah berawan, dan di malam hari itu kembali hujan dengan intensitas kelembapan udara 23 sampai 30 derajat Celcius. Dan di Banyuasin itu pada pagi ini berawan, kemudian di siang juga berawan, kembali berawan, cerah berawan, dan kemudian di malam juga hujan dengan intensitas ringan dengan kelembapan udara 24 sampai 30 derajat Celcius. Dan di Kabupaten Ogan Ilir pagi hari ini hujan dengan intensitas ringan sampai ke siang, dan kemudian di malam itu hujan dengan intensitas kelembapan udara 23 sampai 30 derajat Celcius. Nah, itu tadi Mang Cek Bice perkiraan cuaca hari ini. Itu hanya perkiraan cuaca Mang Cek Bice, jadi jangan dijadikan juga patokan, cuman untuk besok Mang Cek Bice yang ingin beraktivitas di luar itu bisa berjaga-jaga supaya bisa sedia payung sebelum hujan. Jadi tidak kebasahan, tidak mandi lagi istilahnya, Ceoki. Iya, jangan lupa juga kalau misalnya nak makan lemak, langsung datang ke Penhead Cafe and Resto di Jalan Kiai Ahmad Dahlan di Kecamatan Bukit Keci. Aku Bica Oki, pamit. Dan aku Mang Cek Teddy Pramana, segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Aku kan menjadi malam-malammu, kan menjadi mimpi-mimpimu, dan selimuti hatimu yang pilu. Menjadi embun pagimu yang kan menyejukkan jiwamu dan kan membasuh hatimu yang layu. Aku bisa untuk Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV, memang punya kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV.